Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya. Pada malam ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Di antara manfaatnya perenungan hamba terhadap hak Allah atas dirinya adalah ia akan membuatnya tidak suka memperlihatkan amalnya kepada orang lain. Karena yang namanya hak itu kan harus diberikan kepada yang memiliki hak, ya. Sama seperti halnya ya utang lah, ya.
Hutang itu kan untuk apa kita harus memamerkannya kepada orang lain kan? Saya bayar hutang, ya. Kan tidak kan? Yang penting kita sudah menunaikan hak, ya, orang lain yang merupakan kewajiban dari kita. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ibadah kita itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibandingkan dengan pemberian Allah, ya, hak yang kita terima itu tidak sebanding, ya. Ibadah kita itu tidak sebanding dengan nikmatnya Allah. Ya. Bahkan barangkali sedikit bagian dari anggota tubuh kita ini, ya, tidak sebanding dengan nikmat yang kita terima dengan kalau dibandingkan dengan ibadah kita. Oleh karena itu kalau kita merenungkan, ya, hak Allah ini, ya, maka kita tidak perlu berbangga-bangga, ya, ya, atau memperlihatkan amal kebaikan kita. Bahkan amal kebaikan kita itu kita lupakan, ya. Seakan-akan kita tidak pernah berbuat baik, ya. Karena amal itu sendiri, ya, amal kita itu tidak bisa memasukkan kita ke surga. Ya. Kita masih memandang, ya, menganggap bahwa amal yang kita susah payah di dalamnya, ya, bisa memasukkan kita ke surga, tidak, ya. Ini kan pernah, ya, terjadi dialog, ya, kata Nabi, ya, aku masuk surga bukan karena amalku, ya. Bukan, ya, seorang masuk surga bukan karena amalnya. Apakah engkau juga? Nah, kata sahabat, ya Rasulullah, iya, kata Nabi. Ya. Tapi masuk surga, seorang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Tetapi di sini ada janji Allah, ya. Kalau orang yang beriman, ya, beramal soleh, Allah janjikan, ya. Ini peran semata-mata hak dan peran Allah memasukkan, ya, rahmatnya. Karena yang bisa mendatangkan rahmatnya itu adalah, ya, ketundukan, ya, atau ibadah, ya, yang mengundang rahmat Allah adalah ketaatan atau ibadah seorang hamba. Apapun yang terjadi, ya, diperlihatkan amal kepada orang lain, apapun yang terjadi, kita tidak minta penilaian kepada manusia dalam kita beramal. Terkadang terbersit di hati kita agar kita dipandang orang soleh, ya, dipandang orang baik. Jadi niatnya beribadah agar dipandang orang lain baik,
Orang lain itu menilai kita baik. Bahkan tanda-tanda keikhlasan itu disebutkan oleh ulama antara orang yang memuji kita dengan mencela kita itu sama. Bayangkan. Ya. Ada nggak pada diri kita kalau orang memuji kita, kita senang, ya kan? Kita tidak merasakan apa-apa kalau dipuji orang, ya. Kalau dicela orang juga begitu, kita tidak marah. Kita tidak marah dicela orang, ya. Dipuji orang tidak senang, jadi sama saja, ya. Coba kira-kira ada yang mencela kita, marah nggak kita? Atau orang ada memuji kita, ya. Kamu sukses ya sekarang misalnya, kamu banyak ya, berhasil dalam usahamu. Kalau kita senang dengan pujian, marah dengan cacian, berarti belum lagi kita ikhlas. Ya. Repot ini ya. Rata-rata orang kan senang pujian ya, gila pujian. Di mana kita ya? Di sini. Jadi itu salah satu tanda orang itu ya, beribadah itu hanya semata-mata karena Allah. Sebab siapa yang menunjukkan amalnya, niscaya amal itu tak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sia-sialah amal itu ya. Walaupun banyak pengorbanan ya. Ya. Baik itu jiwanya, hartanya ya. Kalau dia menunjukkan amalnya kepada manusia, ini hatinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari sebagian ahli ilmu, bahwa seorang berkata kepadanya, sesungguhnya aku berdiri dalam salatku sampai aku menangis. Bahkan hingga hampir saja tumbuh rumput karena air mataku. Maka ia menjawab, sesungguhnya jika engkau tertawa dan engkau mengakui kepada Allah akan kesalahan-kesalahanmu, maka hal itu lebih baik daripada engkau menangis. Kemudian engkau menunjukkan amal solehmu, karena salat orang tersebut tidak naik ke atasnya atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbandingan ya. Yang dinyatakan kepada Imam Ahmad ya. Ada seorang yang berdiri sholat menangis saking banyaknya ya air matanya, sehingga mampu untuk menyuburkan rumput ya. Kata Imam Ahmad ya, jika engkau tertawa ya,
dan engkau mengakui kepada Allah akan kesalahan-kesalahanmu, ya, maka hal itu lebih baik daripada engkau menangis. Ya. Tertawa di hadapan Allah, akan tetapi tertawanya mengakui kesalahan. Ya. Semestinya orang menangis dalam salat itu adalah mengakui kesalahan. Akan tetapi orang ini, ya, ingin menampakkan, ya, amalnya, ya, kepada orang lain. Maka amal yang seperti ini, ya, tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini yang perlu kita bersihkan, ya. Ya. Kita perbaiki, ya, hati kita dalam beramal. Lalu orang itu bertanya, berilah aku wasiat. Nah, ia menjawab, hendaknya engkau bersikap zuhud terhadap dunia. Ya. Zuhud ini adalah sikap kehati-hatian, ya, agar jangan sampai, ya, terlena, ya, terhadap kenikmatan, ya. Boleh kita memiliki dunia, akan jangan sampai melalaikan kita, ya. Nggak ada larangan kita, ya, mencari dunia ini, ya. Sebanyak-banyaknya pun tidak ada larangan, ya. Kata ulama menyebutkan, jadikanlah atau letakkanlah dunia itu di genggaman tanganmu, dan letakkanlah akhirat di hatimu. Jadi ulama menyebutkan sikap kehati-hatian atau waro, ya. Jangan terjatuh kepada yang diharamkan, ya. Ada riwayat menyebutkan, ya, ya, dia mengkritik, ya, gurunya, ya. Yang gurunya ini, ya, dalam pandangannya, ya, padahal dia mengajarkan kezuhudan, ya, tidak mencintai dunia. Wahai guru, kulihat engkau, ya, bersemangat untuk mengumpulkan materi, ya. Tapi gurunya, ya, diam saja, ya. Lalu gurunya ini menuangkan air dalam gelas, ya. Lalu disuruh mengelilingi, ya, mengitari rumah, ya. Ini untuk menjawab dari pertanyaan muridnya, ya. Perintah gurunya ini langsung dilaksanakan. Nah, setelah selesai, lalu ditanya kepada muridnya, bagaimana, ya, supaya air yang kau bawa tadi tidak tumpah. Nah, begitulah gambaran yang kata muridnya, aku sangat hati-hati, ya, hati-hati sekali supaya air yang kubawa di tanganku ini tidak tumpah, ya. Nah, begitulah
Zuhud itu, ya. Hati-hati terhadap dunia, ya. Jangan sampai menipu, ya. Jangan sampai air itu tumpah, ya. Itu kehati-hatian dengan adanya dunia yang ada di tangan kita. Dan janganlah engkau melawan para penghuninya, ya. Dan hendaklah kamu seperti lebah. Jika ia makan, maka hanya makanan yang baik-baik. Dan jika ia mengeluarkan sesuatu dari dalam perutnya, maka ia hanya mengeluarkan yang baik-baik, ya. Jika ia bertengger di atas dahan, maka tidak membahayakan dan tidak pula mematahkannya. Saya menasihatimu karena Allah, sebagaimana orang-orang yang ingin menjinakkan anjingnya. Mereka membiarkan lapar dan mengusirnya, tetapi anjing itu enggan dan mengelilingi serta berlaku jinak kepada mereka. Ini seperti yang diperumpamakan oleh Nabi, seorang mukmin itu seperti lebah. Lebah itu yang dimakannya adalah saripati, ya. Saripati bunga, ya. Kemudian dia mengeluarkan dari dalam perutnya itu yaitu madu, ya. Ya. Kemudian kalau dia berada, ya, di dahan hinggap, dia tidak mematahkannya, ya. Itu perumpamaan orang mukmin, ya. Jadi bagaimana kita menempatkan diri kita, ya, ya. Kalau kayak kulu washrabu wala tusrifu, ikan ayat Al-Quran nih beritakan, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan, ya. Dan ini salah satu pertanyaan yang diajukan oleh orang Barat, ya. Bagaimana konsep Islam itu tentang kesehatan, kedokteran dijawab, ya, dengan ayat ini. Ya. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis Nabi bahwa pusat penyakit itu berada di perut. Maka orang Barat itu membenarkan dan mengakui, ya, ketinggian daripada ajaran Islam tentang kedokteran, tentang kesehatan, ya. Ya. Itu pakar kesehatan, ya, tingkat dunia. Ini saking jinaknya hati, ya. Ya, Imam Ahmad ini menasehati agar hati kita itu jinak, ya. Meskipun
bagaimanapun kondisi kita, ya. Di manakala kita berjuang ini, ya, menunaikan hak-hak Allah, ibaratnya kita tetap setia, ya. Ya. Anjing itu walaupun ya pemiliknya ya membiarkannya lapar, ya, mengusirnya, tetap saja dia balik. Tetap saja dia tidak mau pergi. Itu salah satu kesetiaan anjing. Bahkan ada kisah nyata ya, yang dia akrab dengan anjing. Dia perantau di salah satu orang Barat yang merantau ke negeri Islam, ya. Ya. Yang dia punya anjing yang dia tidak bawa, ya. Dia tinggal, ya. Karena harus naik pesawat. Bertahun-tahun, ya. Ya. Si anjing ini, ya, ketika mendengar deru pesawat mendarat itu dia menunggu, ya, di ruang kedatangan pesawat. Hingga suatu saat yang orang Barat ini, ya, saking setianya berpuluh tahun, ya, setiap ada deru pesawat dia mengunjungi kembali, ya, negara yang dulu di mana dia lama di situ berdomisili, ya. Ternyata anjingnya itu menunggu kedatangannya, ya, bertahun-tahun. Inilah sebuah nasihat yang mampu untuk menyentuh hati, ya, untuk zuhud kepada dunia. Ya. Dari ini Asy-Syatibi membuat syairnya, jadilah seperti anjing yang diusir tuannya, yang tidak menguranginya untuk memberikan jinaknya, ya. Dia tidak akan bisa berubah, ya. Tetap saja jinak, ya. Artinya anjing ini tidak melupakan, ya, kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Imam Ahmad menceritakan dari Ja'far bahwasanya Jurair berkata, sampai kepadaku berita seorang laki-laki dari Bani Israel yang mempunyai hajat, sehingga ia terus beribadah dan bersungguh-sungguh dan memintakan hajatnya kepada Allah. Namun hajat itu juga terlihat, ya. Namun hajat itu juga terlihat hingga ia semalaman menghinakan dirinya. Ia berkata, wahai diri ini, apa yang kamu perbuat sehingga kamu tidak memperoleh hajatmu? Lalu semalaman lagi ia bersedih dan benar-benar menghinakan dirinya sendiri dan mewajibkannya untuk melakukannya. Lalu ia berkata, ingatlah, bukannya Allah tidak mau memberi, namun karena sebab dirimu sendiri. Kemudian semalaman lagi ia menghinakan dirinya, sehingga malaikat
mewajibkannya dan ia mengambil hajatnya. Jadi hajat itu ya, doa atau keinginan kita itu tidak terkabulkan, itu bukan karena siapa-siapa ya. Karena faktor diri kita sendiri, diri kita sendiri ya. Kalau penyebab-penyebab yang nyata itu adalah ya, dari makanan ya. Makanan yang kita konsumsi ya. Ya. Ada dua macam, halalkah atau thayyibkah ya kan? Halal itu zat ya, zatnya halal ya, bendanya halal, kemudian sifatnya ya, cara mendapatkannya. Ada dua macam ya, kategori halal. Kemudian thayyib ya. Ya, seperti sekarang kan bergizi ya. Ada yang memang halal tapi tidak baik untuk dikonsumsi ya. Kan ada yang bisa menimbulkan penyakit dan sebagainya ya. Yang kedua adalah jangan berlebih-lebihan. Nah, ya. Nah itu salah satunya. Ya. Makanya orang yang terus-menerus mengkonsumsi yang haram itu bahkan bukan hanya doanya, ya, akan tetapi ibadahnya juga tertolak. Ya. Jadi pemacu semangat untuk beribadah itu adalah makanan yang halal. Ya. Masih ingat kan ya, sahabat Nabi yang paling mustajab doanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Itu sahabat Nabi. Itu belum lagi turun. Ya. Ketika dia menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya untuk berdoa, belum lagi turun, tangannya sudah dikabulkan. Saking cepatnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ditanya, pernah terjadi dialog, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, apa rahasia doamu paling mustajab di antara para sahabat? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak ada satupun ya makanan yang masuk melainkan aku mengetahui ya kehalalannya ya. Apalagi kita takut dengan hadis Nabi ya, yang daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka yang pantas adalah ya, tempatnya adalah di neraka. Nauzubillah min zalik ya. Oleh karena itu belum terlambat bagi kita untuk ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apalagi di akhir zaman ini disebutkan
disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang mendapatkan rezeki tidak lagi memperhatikan apakah itu halal dan halal dan halal dan haram. Salah satu di akhir zaman ini adalah yang akan terjadi, ya, yaitu adalah merebaknya praktek riba. Ya. Maka kalau kita kaji, Allah itu akan menghancurkan, ya, membinasakan, ya, atau maknanya adalah mencabut keberkahan dari riba ini, hampir kita sulit untuk menghindarinya, ya. Bahkan debu-debunya kita itu terkena, ya. Debu-debunya riba. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, riba ini lebih buruk dari 36 kali berzina, ya. Padahal kita menganggapnya enteng, kan? Padahal zina itu adalah perbuatan yang keji, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan riba, itu lebih parah lagi, ya. Misalnya secuil orang memakan riba, itu dosanya melebihi 36 kali berzina. Ya, bayangkan. Makanya di dalam Riyadhus Shalihin itu kan ada, ya, musuh-musuh Allah, ya. Kami menentang, itu salah satu doa Rasulullah, ya. Itu dimuat di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Kata Nabi, aku menentang musuhmu. Musuh Allah itu siapa? Yang pertama adalah pemakan riba. Yang kedua adalah orang yang memusuhi wali-wali Allah. Yang ketiga adalah orang yang berjanji, ya, ya, yang dia mengucapkan nama Allah di atas sumpah. Nah, ini itu menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Makanya kita diberikan amanah, lalu kita diangkat sumpah. Kita mengucapkan sumpah dan mengucapkan sumpah dan di atas sumpah. Nah, itu berat. Kalau dia tidak amanah, mengingkari janjinya, maka dia akan menjadi musuhnya Allah kelak di hari kiamat. Ya, barangkali ini saja yang kajian yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan kajian kali ini. 42. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.